mahasiswa studi agama-agama. Nah, ini yang perlu dicatat lagi-lagi. Mahasiswa itu perlu memiliki idealisme. Idealisme di sini adalah suatu upaya atau penjembatan yang kokoh. Ini diperlukan negara. Bagaimana kemudian mahasiswa ini mampu menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan rakyat. Atau mungkin teman-teman aktivis sekalipun mereka akan mengatakan bahwasanya mahasiswa ini adalah penadah aspirasi masyarakat gitu ya. Cuman hal ini mengapa perlu idealisme? Idealisme bagi mahasiswa SAA sendiri sebagai kunci hakikat merespon realitas sosial. Contoh halnya, ketika kita berbicara terkait dulu ada fatwa MUI yang melarang adanya paham sipilis, kemudian batas-batas toleransi, terutama untuk masalah COVID sendiri sekarang, yang kemarin lagi maraknya masyarakat muslim terutama memprotes keras terhadap kebijakan pemerintah. Ada yang kemudian mengapa mal dibuka dan tempat beribadah ditutup. Nah, fenomena keberagaman seperti ini yang secara nyata, secara real harus benar-benar bisa dilihat oleh teman-teman studi agama-agama. Karena selain itu, mahasiswa studi agama di sini harus menjadi problem solver. Konflik atas nama agama ataupun konflik apapun yang berkaitan dengan isu-isu agama. Selanjutnya, di sini untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, terutama kemarin dapat info dari Mas Ridwan, untuk teman-teman yang baru masuk prodi studi agama-agama atau yang masih dalam tahap semester 3, 4, 5, nah ini nilai-nilai yang perlu dikembangkan dari mata kuliah. Mungkin di sini saya langsung menuju pada suatu contoh, mata kuliah agama, seks, dan gender. Nah, ini dari setiap unsur atau nilai dalam mata kuliah, ini harus dijadikan suatu pedoman atau alat untuk melihat fenomena di masyarakat kecil di sekitar kita. Misal kita berbicara agama, seks, dan gender, untuk melihat atau untuk melatih kepekaan kita terhadap penundaan RUU PKS. Bagaimana kemudian RUU PKS ini menjadi perdebatan di beberapa pekan yang lalu, seperti itu. Kemudian saya di sini mengutip pendapat Mukti Ali terkait masalah idealisme mahasiswa studi agama-agama sendiri. Sebenarnya di situ harus memiliki konsep dialog. Konsep dialog bukan hanya saling memberi informasi. Dialog bukan hanya membicarakan antara aku dan kamu. Tapi di sini konsep dialog ini adalah suatu komunikasi atau suatu tindakan ketika kita sudah memperbincangkan, membicarakan kita harus ngapain, gitu ya. Itu yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa atau pegiat studi agama-agama. Di lain sisi, dalam dialog antar agama yang mungkin masih banyak salah ditafsirkan atau salah dipahami oleh teman-teman, karena saya juga menemukan beberapa teman-teman terkait dialog antar agama, ini orang tidak perlu, bahkan tidak boleh meninggalkan agama dan kepercayaannya. Bahkan sebaliknya, justru kita beragama pun, agama dan keyakinan kita sendiri itu harus dipegang teguh. Nah, ini disertai sikap penghargaan kepada agama dan kepercayaan orang lain. Mungkin kalau kita berbicara terkait dialog antar agama, ini ada konsep proeksistensi dan koeksistensi. Tapi bukan hanya berhenti pada hal itu aja. Kita butuh secara praktis bagaimana kemudian mewujudkan dialog antar umat beragama. Nah, saya sekedar sharing terkait hasil penelitian saya berbicara tentang mu'alaf. Jadi mu'alaf sendiri pun masih mengalami konflik
konfliknya sifatnya interpersonal. Bagaimana kemudian mereka yang masih belum diterima oleh keluarganya, bahkan dikucilkan, bahkan kemudian ada yang dipukul, ya mendapatkan kekerasan fisik maupun non fisik di situ. Nah, hal ini sekiranya konsep dialog pun memerlukan sikap mental. Sikap mental bukan hanya satu orang saja, melainkan orang yang kita ajak dialog pun itu harus mempunyai sikap mental menghargai orang lain, jujur, terbuka, bersedia, dan bekerja sama dengan orang lain. Tapi dalam masyarakat di akar rumput bawah khususnya ini, masih banyak yang memang perlu sekiranya mahasiswa studi agama-agama terjun ke dalamnya. Kalau tidak, hal ini nggak bakalan bisa selesai. Ya. Itulah pentingnya para idealisme untuk para pegiat studi agama-agama maupun mahasiswa studi agama-agama. Mungkin saya di sini akan menawarkan suatu trik untuk teman-teman. Kemarin Mas Ridwan pun juga mengatakan demikian. Ini trik untuk mengembangkan kepekaan sosial. Di sisi lain juga upaya untuk motivasi teman-teman di prodi studi agama-agama. Semua mata kuliah ini sebenarnya memiliki banyak unsur dan nilai yang terkandung di dalamnya guna merespon realitas sosial seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi kemudian, cara menggunakannya, cara menerapkannya, kita harus sekiranya perlu adanya paradigma integrasi interkoneksi. Di sini saya menjelaskan di awal perlunya agama bukan hanya agama dari sisi normatifnya saja, tapi di sini agama mampu bersinergi, mampu berintegrasi dengan ilmu-ilmu lain. Begitu pula sebaliknya, agar nanti di akhir penerapan integrasi interkoneksi bukan hanya berhenti pada tahap epistemologi maupun ontologi, tapi di sini juga mampu menjadi idealisme, suatu ideologi atau konsep dalam diri kita sendiri sebagai problem solver, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya mungkin lanjut kita ke diskusi. Ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya, silahkan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Arafat yang sudah menyampaikan materinya. Yang bisa saya highlight di sini yaitu bagaimana mahasiswa perlu memiliki idealisme untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Seperti itu. Jadi, diskusi selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari peserta diskusi malam hari ini. Silakan yang ingin bertanya, harap bertanya di kolom chat dengan mencantumkan pertanyaan tersebut ditujukan kepada pemateri pertama, pemateri kedua, atau pemateri ketiga. Rule dari sesi diskusi ini yaitu pertanyaan yang akan saya sampaikan, kemudian dijawab oleh pemateri yang dituju. Kemudian jika dari peserta yang bertanya ingin mengajukan interupsi, harap menghidupkan video dan mic dan langsung menyampaikan interupsi yang ingin disampaikan. Baik, di sini ada pertanyaan pertama dari Ade Miando kepada Romo Niko. Pertanyaannya yaitu, agama dan sains seperti sayap burung yang saling melengkapi. Itu berarti keduanya harus bersatu, tidak boleh kontradiksi. Bagaimana jika sebuah kitab agama berkata tentang suatu hal yang bertentangan dengan sains? Bagaimana cara kita memandang hal tersebut? Seperti itu. Oke. Baik. Jadi untuk Romo Niko silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ade Miando. Bagaimana jika ada pertentangan gitu ya antara sains dan juga ini mungkin kitab suci
dengan pandangan agama dan sains. Kalau dalam sejarah tradisi Katolik itu terjadi. Misalkan mengenai Galileo Galilei, itu sekitar abad 16-17, dia mengatakan bahwa matahari adalah pusat alam semesta. Lalu gereja Katolik mengatakan pusat alam semesta itu adalah bumi, dunia ini. Lalu Galileo Galilei ditahan. Maksudnya dia masuk dalam penjara rumah kurang lebih sampai akhir hidupnya kalau nggak salah. Tapi dia tetap waktu itu dalam cerita itu dia tetap dibela satu kardinal. Ada kardinal, lalu dia mengatakan kepada Galileo Galilei, saya percaya, tapi ini jarang diceritakan ya. Ini saya pernah baca, pernah mengetahui hal ini. Dia mengatakan, saya percaya dengan teorimu ini. Sepertinya gereja harus berubah, tapi kayaknya belum siap gitu kan. Dan saya akan selalu membelamu dalam arti tertentu. Lalu dia tetap menjadi seorang kardinal ini, dan dia tetap menerima Galileo dan juga ini keputusan dari Vatikan, Gereja Katolik. Dan pada akhirnya ini berdamai kapan? Ini menarik. Ini berdamai, Gereja Katolik bisa menerima dan secara publik ya menerima. Kalau dalam tulisan teologi atau sains itu sudah lama, abad ke-20, abad ke-19 sudah mulai. Tapi gereja minta maaf secara resmi itu tahun 92. Tepatnya itu 31 Oktober kalau nggak salah. 31 Oktober 92, Paus Yohanes Paulus II itu minta maaf atas perlakuan gereja Katolik terhadap Galileo Galilei. Karena paham teologi pada sampai abad 16-17, bahkan sampai abad 20-19 awal, itu 1920 awal, gereja Katolik masih menganggap bahwa bumilah pusat dari alam semesta. Karena Allah Tuhan itu menciptakan bumi dan ada manusia di sana, lalu inilah pusatnya, bukan matahari. Masa bumi mengelilingi matahari? Lalu di situ mulai terjadi dialog dengan perkembangan sains, dan gereja Katolik baru sekitar 3-4 abad menerima dengan lapang hati, maksudnya menerima, dan butuh waktu 3-4 abad. Itu betul-betul lama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalkan tentang teori Darwin yang mengatakan ada evolusi. Lalu bagaimana dengan teori penciptaan? Misalkan dalam kitab suci itu, bahkan dalam Alkitab itu, kitab pertama, ayat pertama dalam kitab suci itu bercerita mengenai penciptaan dunia. Lalu bagaimana ini dengan teori ketika Darwin tentang evolusi itu? Gereja Katolik butuh waktu. Baru sekitar abad 20 berkembang, lalu ini nanti dalam teori Harbus tadi, ini merupakan integrasi. Salah satu bagaimana mengintegrasikan sains dan agama atau teologi, itu muncul integrasi antara sains dan teologi. Contohnya, muncul perkembangan teologi evolusioner. Ini bagaimana teologi evolusioner? Itu dimulai juga dengan salah satu tokohnya, Teilhard de Chardin. Itu teolog Katolik, tapi dia sebetulnya bukan teolog, tapi dia itu lebih ke paleontologi. Dia itu pergi ke Cina sekitar puluhan tahun di sana untuk meneliti tumbuh-tumbuhan paleontologi gitu di bidangnya. Lalu dia punya teori dan mendukung Darwin itu evolusi. Dia Katolik, Romo Katolik juga, Teilhard de Chardin ini. Paleontolog, lalu dia mengatakan, oh iya baik, pasti ada alfa dan omega, maksudnya ada awal dan akhir ya teori dia. Secara umum saya akan menjelaskan singkat saja. Ketika terjadi evolusi, dia mengatakan itu, pada satu titik terjadi perubahan yang agak drastis gitu ya. Titik berubah, satu titik berubah lagi, titik berubah lagi. Di titik itu dia mengatakan dalam teologinya ini ya, evolusioner, di titik itulah Tuhan itu ikut serta, campur tangan, bahwa dalam evolusi itu, ini dalam tradisi Katolik, itu bisa terjadi pertama-tama karena Tuhan yang berkehendak. Jadi penciptaan itu, kalau akhirnya teologinya berubah, bahwa penciptaan di ayat-ayat pertama, bab pertama dalam Alkitab itu mengatakan bahwa intinya apa di balik cerita atau kisah penciptaan itu adalah Allah lah, Tuhanlah yang menciptakan yang awal, yang berkehendak menciptakan alam semesta ini. Itu yang menarik buat saya. Dan butuh waktu. Itu juga ditentang tahun 62, dia dapat catatan dari Vatikan.
itu nggak boleh diterima, teorinya Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin itu awal 20-an. Dia di sekitar tahun 1920-an, jadi abad ke-20. Dia mengatakan itu. Lalu tahun 62, dia meninggal tahun sekitar 50-an, 55 kalau nggak salah. Setelah dia meninggal, 62 itu, Vatikan memberi catatan. Ini teologinya nggak boleh diterima, salah gitu. Tapi sekarang akhir-akhir ini sudah mulai diterima lagi. Jadi itu butuh waktu panjang dan diskusi, debat di dalam gereja. Termasuk teori Big Bang misalkan. Itu gimana? Apakah kita bisa menerima Big Bang? Dalam perkembangan teologi Katolik itu bahkan ada yang mengatakan ya seperti teologi Big Bang gitu, dia mengatakan gini. Kalau pada akhirnya Big Bang itu yang benar, walaupun ini tetap diskusi kan itu masih sangat spekulatif teori Big Bang itu. Kita tidak bisa memastikan benar atau salah, tapi sangat spekulatif. Oke, baik. Kalaupun itu benar misalkan, lalu bagaimana misalkan dari teologi Katolik, tradisi Katolik menerima ini? Dia mengatakan kita bisa menerima. Mengapa? Kalaupun Big Bang itu terjadi, itu karena Tuhan yang berkehendak. Maksudnya Tuhan yang pertama-tama mau menciptakan manusia atau bumi ini, alam semesta ini dari teori Big Bang itu. Itu mulai muncul perkembangan saat ini. Walaupun tetap ada diskusi pro kontra dan perdebatan sampai saat ini dalam gereja Katolik tentang teori-teori ini. Dan juga misalkan ini pengalaman konkret, ada teman saya, dia ahli hukum antariksa. Mungkin satu-satunya di Indonesia, doktor hukum antariksa. Dia belajar di Rusia. Lalu dalam disertasinya, dia berusaha mewawancarai kosmonot. Ini bukan ya kosmonot kalau istilahnya Rusia. Kalau Amerika itu istilahnya astronot. Tapi ini kosmonot. Dia mewawancarai kosmonot ini. Ini menarik buat saya. Ketika dia wawancara dalam disertasinya selama dia riset di Rusia, lalu dia mengatakan dia bertanya pada kosmonot yang sudah pulang dari misi antariksa, dia pulang ke bumi, ke Rusia, ditanyai satu-satu. Ternyata fenomenanya apa? Kosmonot ini kebanyakan Kristen Ortodoks. Mereka kan Rusia mayoritas Kristen Ortodoks. Mereka semakin beriman, semakin sering ke gereja. Setiap minggu ke gereja. Orang-orang kaget dan juga dia bertanya, kamu kok semakin beriman gitu? Kamu kan dari luar angkasa, maksudnya dari antariksa, kamu kan sangat mengidolakan sains dan sebagainya. Kok pulang dari sana kok semakin beriman tuh gimana? Itu banyak yang menceritakan, katanya ini, itu betulan. Dia mengatakan, kosmonot itu semakin kagum dengan alam semesta ini. Dan dia mengatakan, kalau alam semesta bisa begitu indahnya, begitu kompleksnya, saya yakin ada grand design yang dibuat oleh oleh seseorang atau sesuatu atau apapun yang dia katakan, dan saya percaya itu Tuhan. Nggak mungkin alam semesta yang begitu kompleks, begitu sangat tidak bisa kita pahami semuanya, itu bisa terjadi karena hanya Tuhan. Dia mengatakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menemukan fenomena yang janggal. Mereka kan ini memang ahli-ahli teknisi lah. Teknisi yang betul-betul ahli di bidangnya. Dia mengatakan, selama kami di sana, berapa bulan gitu ya, ada berapa banyak orang mengatakan gini. Di dalam pesawat itu ya, maksudnya pesawat antariksa mereka itu, kami sering dapat sinyal komunikasi. Mereka tahu, mereka bisa membedakan kalau ini sinyal komunikasi, sinyal ini berasal dari benda atau dari sampah antariksa dan sebagainya, mereka bisa tahu. Tapi dia mengatakan, sinyal ini betul-betul ini bukan dari benda mati, dia bilang. Kemungkinan ini ada seseorang dalam tanda kutip ya, atau makhluk hidup yang ingin berkomunikasi dengan kami. Karena mereka tahu membedakan sinyal itu, mereka tahu, ini mereka ingin berbicara dengan kami, tapi kami nggak paham. Dia nggak tahu. Nah, ketika pulang dia bilang, ini bagaimana ya? Anda boleh percaya atau tidak? Saya percaya nggak percaya gitu ya. Tapi mereka mengatakan kemungkinan bahkan NASA sekarang mulai meneliti tentang kehidupan di Mars. Lalu Romo Magnis Suseno, dosen saya dulu waktu di STF Jakarta, dia mengatakan begini. Bahkan kalau alien itu ada, misalkan ya, kita kan belum bisa membuktikan 100%, misalkan. Romo Magnis mengatakan begini, misalkan kalau alien itu ada, imanmu berubah nggak? Maksudnya imanmu itu goncang nggak? Lalu Romo Magnis dalam diskusi itu akhirnya dia mengatakan gini, kalau alien itu ada, tidak ada kaitannya dengan iman saya. Maksudnya apa?
kalaupun alien itu ada, saya percaya, dan juga misalkan ada kehidupan di planet Mars atau planet-planet lainnya, saya percaya. Kenapa? Tuhanlah yang menciptakan itu semua. Ini kehendak Tuhan. Saya percaya pada satu Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan segala kompleksitasnya, dan itu saya pegang. Dan ini menjadi teologi penciptaan dalam tradisi kami. Jadi bagaimana? Intinya bukan kisahnya, lagi-lagi sekarang mulai berkembang. Yang menjadi inti adalah siapa penggagasnya. Sederhananya begitu. Lalu mereka mengatakan ini Allah. Jadi sampai se ekstrim itu. Jadi tapi ini belum maksudnya ini pendapat-pendapat ini belum formal diakui Vatikan dan sebagainya atau Gereja Katolik. Tapi ini masih terus bergema, berdebat, diskusi sana sini. Para ilmuwan, teolog, saintis itu masih terus berdebat terus. Dan setiap tahun itu selalu ada pertemuan di Vatikan para saintis, bahkan yang kebanyakan mereka ateis, diundang ke Vatikan, mereka membuat seminar internasional di sana mengenai sains. Lalu dikatakan, banyak orang berkata, termasuk ini saintis ateis, dia mengatakan begini, ini Gereja Katolik maksudnya apa? Kok mengundang kami ke Vatikan untuk seminar tentang ilmu gitu ya, tentang sains? Apa maksudnya? Lalu dijawab oleh Vatikan, itu hampir setiap tahun, tapi nggak tahu tahun ini karena ada pandemi. Lalu Vatikan menjawab, kami ingin belajar dari Anda untuk mengembangkan teologi kami, untuk mendukung iman kami. Kami harus belajar dari Anda. Jadi itu tiap tahun pasti ada. Bahkan ada asosiasinya sekarang. Termasuk ini, Stephen Hawking itu termasuk di dalamnya. Dan beberapa peraih Nobel. Karena teologi mau nggak mau harus rendah hati dan belajar dari para ahli ini. Itu jawaban saya singkat saya. Mungkin ya semoga menjawab pertanyaan. Tapi ini dari pandangan saya, tradisi Katolik. Terima kasih. Ya, bagaimana untuk Saudara Ademiando, mungkin ada sanggahan ingin ditambahkan atau mau diluruskan, silahkan. Baik, tidak ada respon, mungkin kita bisa lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ardian Pratama. Menurut saya, agama dan sains tidaklah bertentangan, melainkan satu tujuan. Semisal ada dalil ayat Quran atau kitab suci dalam suatu agama yang menyangkut tentang kejadian alam, bisa ditarik kesimpulan tentang kebenaran suatu ajaran agama tersebut untuk mencari kebenaran. Semua agama baik, tapi kita tidak tahu mana yang benar. Apakah sains dan agama dapat dipadukan untuk mencari kebenaran dalam suatu agama? Pertanyaan ini tidak disebutkan ditujukan kepada siapa, mungkin lebih baik dijawab oleh semua pemateri. Mungkin dari sini bisa dimulai dari Bapak Ahmad Mutakin untuk menjawab pertanyaan dari Ardian Pratama terkait apakah sains dan agama dapat dipadukan untuk mencari kebenaran dalam suatu agama. Baik, terima kasih Mas Ardian atas pertanyaannya. Kalau jawaban singkatnya dapat dipadukan. Itu jawaban singkat dan sudah selesai itu ya. Sudah terjawab toh, Mas? Kalau mau dijelaskan lebih jauh dengan contohnya, kalau dengan kitab suci langsung, kasus yang ada dalam tradisi Islam mungkin tidak se ekstrim yang diceritakan oleh Romo Nigon dalam tradisi Katolik ya. Karena kalau kita kaji tentang penciptaan umpamanya, memang ada beberapa tafsir yang menjelaskan umpamanya apakah Adam itu manusia pertama. Ada beberapa tafsir yang memang menyebutkan Adam manusia pertama. Kalau Quran sendiri nggak menyebutkan manusia pertama, tapi ini ja'ilun fil ardi khalifah, dan kemudian di situ nama Adam disebut dan seterusnya itu
tidak secara eksplisit menyebutkan Adam sebagai manusia pertama. Tapi kemudian munculnya kan kemudian ditafsir. Ada tafsir A, tafsir B, tafsir C yang kemudian itu memang kemudian ada beragam khasanah tafsir itu sendiri. Dan bagaimana kita ketahui tafsir itu kan selalu ditulis berdasarkan ruang, ada konteks ruang dan zamannya, sehingga kemudian pasti di situ ada perkembangan sains yang mempengaruhi. Nah, tapi kalau kita lihat dari ajaran dalam konteks fikih umpamanya, itu banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat. Contohnya umpamanya dalam praksis keagamaan, kalau di masyarakat kita itu ya, yang paling kentara itu kan ketika dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di Masjid Gede Kauman itu mencoba mengubah soft Masjid Kauman itu yang pada waktu itu dilihat tidak sesuai dengan arah kiblat. Dan pasti reformasi seperti itu pasti kemudian memunculkan gejolak. Meskipun belakangan kemudian saat ini penggunaan ilmu atau sains melalui kompas, melalui dan seterusnya itu sekarang sudah menjadi hal yang jamak digunakan. Pada saatnya pasti itu. Jadi antara agama dan sains itu kalau diintegrasikan secara tepat pasti bisa dipakai untuk mencari kebenaran. Hanya ada catatannya begini. Ketika agama dan sains itu didialogkan dan dicoba untuk diintegrasi dan diinterkoneksikan, itu sering sekali kita terjebak pada apa yang disebut saintifikasi agama. Atau sebaliknya, kita terjebak pada proses agamanisasi sains. Saintifikasi agama itu contohnya seperti apa? Jadi ini lagi-lagi saya tidak merujuk pada contoh berbasis pada teks suci, tapi pada praktek keagamaan. Banyak sekali umpamanya justifikasi sains yang digunakan oleh kelompok-kelompok agama. Jadi umpamanya begini, di dalam tradisi Islam itu kan ada pemahaman kuat di kalangan masyarakat umpamanya bahwa air tertentu itu memiliki khasiat. Maka kalau orang naik haji itu ada zam-zam, selalu menjadi oleh-oleh. Nah, kenapa zam-zam itu kok kemudian menjadi air yang begitu dinantikan oleh keluarga jamaah haji? Ya, selain ada yang menyebutkan riset-riset menunjukkan bahwa kandungan mineral dalam zam-zam itu tinggi, tapi kemudian ada juga justifikasi yang menggunakan hasil risetnya Masaru Emoto itu, The True Power of Water. Dan itu kemudian direplika untuk menjelaskan kekuatan air doa. Jadi umpamanya di kalangan masyarakat yang kemudian sering menyelenggarakan dzikir massal itu biasanya ada praktek di tengah-tengah dzikir buka air aquanya dan seterusnya. Nah, yang terjadi itu kemudian penjelasan dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang melakukan itu dengan justifikasi risetnya Masaru Emoto itu, The True Power of Water. Yang Masaru Emoto kan melakukan riset terhadap air yang kemudian dia berikan bacaan atau lafal-lafal positif, ada yang adzan, ada yang bacaan Quran, bahkan doa-doa semua agama. Itu setelah dipotret menggunakan teologi, ternyata hasilnya itu menunjukkan gambar kristal yang indah. Tapi begitu yang disetelkan itu musik-musik cadas, musik-musik yang nggak jelas, itu ternyata gambarnya semakin menakutkan. Saya kira juga pernah ada kan, Carlina Laksono itu ya, yang dosen UI itu yang menjelaskan tentang hasil-hasil riset doa terhadap tumbuhan. Katanya tanaman yang didoai, tanaman yang
lantunkan ayat-ayat Al-Quran, itu ternyata tumbuhnya semakin bagus. Tapi tanaman itu begitu yang disetelkan musik-musik, dangdut, koplo, itu semakin nggak bagus katanya, pertumbuhannya. Nah, itu kemudian seringkali kesimpulannya jumping, ya. Kesimpulannya jumping bahwa ternyata praktek ini berimplikasi positif pada ini. Nah, itu yang saya sebut saintifikasi agama. Saintifikasi agama itu mungkin benar pada eranya, tapi ini sebenarnya berbahaya, karena nanti begitu ada temuan sains yang lain, yang kemudian, karena prinsip sains itu kan ada, kalau kita meminjam Karl Popper ya, itu kan ada falsifikasi ya, agar kemudian prosesnya itu semakin matang dan akurat. Maka harus diuji dengan falsifikasi. Nah, ketika nanti ada temuan baru yang membantah, itu akan membahayakan keyakinan agamanya yang tadi dibangun menggunakan paradigma sains tertentu itu. Nah, praktek yang lain itu yang sebaliknya, yang agamanisasi sains. Jadi, itu yang sering terjadi pada praktek integrasi interkoneksi keilmuan, itu yang sering terjadi. Itu kemudian yang terjadi hanya ayatisasi teori, ayatisasi temuan ilmiah. Itu seolah-olah kemudian hanya menempeli ayat-ayat tertentu pada temuan-temuan ilmiah. Itu juga nggak sehat juga itu. Karena sebenarnya kalau kita menggunakan corak integrasi interkoneksinya versi Prof. Amin Abdullah, itu sebenarnya yang paling bagus itu sampai kemudian memunculkan creative imagination. Nah, Prof. Amin itu kan sering mencontohkan di situ ya, umpamanya yang terjadi umpamanya, karena ujung-ujungnya kan sebenarnya kan untuk kemaslahatan bersama, rahmatan lil alamin. Jadi umpamanya penggunaan tes DNA untuk mengetahui itu anak kandung atau bukan. Kan itu ada kasus umpamanya mantan menteri era Orde Baru itu kan punya istri lain, kemudian sampai punya anak. Kalau menggunakan hukum perkawinan dan hukum waris, itu maka itu kan harus dibuktikan dengan nikahnya bagaimana dan seterusnya itu loh. Tapi kemudian saat ini sudah bisa mengetes dengan menggunakan tes DNA itu, akhirnya kemudian bisa diketahui bahwa dia itu anak kandung bukan. Tapi ternyata kemudian itu ada uji material ke MK dan MK ternyata mengabulkan, sehingga kemudian hukum waris yang biasa dipraktekkan itu kemudian berubah, mengakomodir praktek baru yang memadukan antara sains itu tadi. Saya kira ada banyak contoh-contoh lain yang bisa kita eksplor di masyarakat kita. Saya kira itu saja. Jadi intinya kalau digunakan dengan baik, pasti sains dan agama itu dipadukan bisa dipakai untuk memandu kita menuju mencari kesepakatan bersama, mencari kebenaran dalam tanda kutip. Kira gitu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Dilanjutkan dengan jawaban dari Romo Niko, mungkin bagaimana sains dan agama dapat dipadukan untuk mencari kebenaran dalam suatu agama. Silahkan, Romo Niko. Baik. Ini kebenaran dalam suatu agama, apakah sains bisa membantu? Ini menarik ini. Contoh yang konkret tadi itu menarik, Pak Ahmad sudah menjelaskan tentang air-air yang suci, yang bisa menyembuhkan. Tradisi Katolik juga sama, Pak. Kalau ke Lourdes itu ke Gua Maria, atau kalau yang di Jawa itu Sendang Sono, itu ngambil air di botol penuh bawa pulang. Saya juga sama. Atau ke banyak tempat, jadi ke Gua Maria dan sebagainya, tempat-tempat ziarah, itu mereka mengambil air dan dibawa pulang buat oleh-oleh. Di tradisi Katolik juga terjadi. Lalu bagaimana untuk mencari sebuah kebenaran? Apakah sains bisa membantu sebuah kebenaran dalam suatu agama? Saya pakai contoh saja, contoh konkret itu misalkan kalau dalam tradisi kami juga seringkali mengakui adanya mujizat. Jadi sesuatu yang misalkan dalam Lourdes itu yang terkenal di dunia itu Lourdes, Gua Maria Lourdes di Perancis, sebuah desa kecil di Perancis.
Lalu katanya airnya itu bisa apa? Menyembuhkan, bisa buat orang ya dari berbagai macam penyakit dan sebagainya. Dan banyak sekali. Setiap tahun tuh di list ada bukunya, lalu mereka melapor, yang merasa mendapatkan mujizat melapor dan ditulis. Tapi yang menarik dari pihak gereja itu nggak langsung begitu saja diterima sebagai sebuah kebenaran bahwa air itu yang menyembuhkan seseorang. Maksudnya dia punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan lalu langsung minum air itu sembuh. Gereja sangat hati-hati, bahkan itu bisa puluhan ratusan tahun baru bisa diakui. Karena ada prosesnya ternyata. Saya pernah tanya gitu seseorang yang tahu sedikit lah tentang proses-proses seperti ini, bagaimana mengakui mujizat itu, terutama dalam tradisi Katolik di Vatikan sana. Lalu mereka ternyata punya tim. Timnya ini tim dokter. Bahkan dokter-dokter ini bahkan bukan Katolik biasanya. Bahkan kalau bisa dikatakan ekstrimnya itu beberapa juga ateis, nggak beragama sama sekali. Untuk apa? Untuk ngetes gini. Apakah betul orang ini penyakitnya tidak bisa disembuhkan? Oke. Kalau tidak bisa disembuhkan, sejauh mana? Lalu kalau betul-betul ini penyakit yang begitu parah dan tidak ada obat lagi, jadi misalnya udah kritis gitu ya, itu kritisnya seperti apa? Apakah masih ada kemungkinan pengobatan, terapi, dan sebagainya? Itu diteliti proses panjang. Jadi setiap laporan itu mereka akan meneliti dan mendapatkan laporannya. Dan sains di situ, terutama dunia kedokteran, mereka akan lepas dari pandangan iman kami, misalnya tradisi Katolik, bahkan mereka bukan Katolik kebanyakan, mereka akan membuat laporan juga terhadap laporan-laporan itu bahwa orang ini sembuh dari air itu. Lalu mereka akan meneliti. Beberapa mengatakan, oh enggak, ini masih ada kemungkinan karena ini dia bisa sembuh. Oke, baik. Jadi bisa saja air itu yang bukan menyembuhkan dia. Lalu ada lagi misalkan, oh ini enggak, masih ada kemungkinan dia terapi atau apa-apa, masih punya kemungkinan walaupun kecil, hanya 5-10%. Oh oke, simpan dulu. Dan sebagainya. Atau bahkan memang ada, saya dengar juga, ini memang betul-betul di luar kemampuan medis gitu. Kami nggak bisa memahami fenomena ini. Oke, baik. Ini ketika medis tidak memahami, lalu dari pihak sisi ya, orang beriman atau teolog itu juga harus bisa mengatakan, kami juga sama-sama tidak memahami peristiwa ini. Ini menjadi sebuah kerendahan hati dalam tanda kutip ya, maksud saya. Iman dan sains itu punya batasan masing-masing. Ketika sains mengatakan, saya tidak tahu lagi alasannya apa, gitu ya. Nah, ini yang menarik. Sains tidak bisa mengatakan bahwa, oh itu bukan mujizat. Nggak boleh. Sains hanya bisa mengatakan, hal ini terjadi di luar konteks pemahaman kami, dunia medis. Ketika dia mengatakan, itu mujizat atau bukan, itu bukan sains lagi dalam arti tertentu. Kalau saya seorang dokter, saya akan mengatakan, maaf Bu, Pak, peristiwa ini terjadi, dan secara medis ini di luar dunia atau keilmuan kami. Kami tidak tahu mengapa ini terjadi. Itu sains. Lalu dari pihak agama atau orang beriman, mereka akan mulai menginterpretasikan mungkin. Lalu dengan imannya, kan gini, sains itu tidak selalu melulu objektif, karena selalu ada juga sesuatu yang subjektif ketika mengangkat sebuah persoalan, hipotesis, lalu menyimpulkan, itu kan sangat subjektif, walaupun dengan bantuan-bantuan metodologi yang sangat ilmiah atau objektif, tapi juga ada sisi-sisi subjektif. Iman juga sama, agama itu punya sisi-sisi yang sangat subjektif, tapi pada saat yang sama punya hal-hal yang objektif, ada fenomena yang terjadi misalkan. Lalu di situ kebenarannya di mana? Kebenarannya adalah dua-duanya sama-sama tidak paham itu, dalam arti tertentu. Agama akan menginterpretasikan, mengatakan itu mujizat. Atau tradisi Katolik mengatakan, oh banyak mujizat terjadi di Gua Lourdes. Di Gua Lourdes itu, Gua Maria Lourdes di Perancis. Nah, di sini ketika sains dan agama bertemu dan kedua-duanya mengatakan kami tidak paham, menurut saya itu juga sudah sebuah kebenaran dalam tanda kutip, bahwa dua-duanya mulai rendah hati, bukan saya lebih tinggi daripada yang lain, oh sains lebih tinggi daripada agama, atau agama lebih tinggi dari sains, tapi dua-duanya dalam tanda kutip ya, ini setara dalam artian kita saling melengkapi, saling
saling memberikan input satu dengan yang lain, saling mengembangkan satu dengan yang lain. Itu dari saya, jawaban singkat saya. Tapi apakah bisa mencari kebenaran dalam suatu agama? Sains sangat membantu. Sains sangat membantu. Itu salah satunya saja. Itu contoh konkret. Masih banyak hal yang lain. Tapi saya hanya ingin mengatakan itu. Terima kasih, itu saja. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Romo atas jawabannya. Dan mungkin bisa dialihkan kepada Mas Arafat untuk berusaha menjawab pertanyaan yang bagaimana antara sains dan agama dapat dipadukan untuk menjadi kebenaran dalam suatu agama. Dipersilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya di sini akan menambahkan dengan suatu contoh bagaimana kita akan menemukan batasan-batasan tertentu antara sains dan agama agar keduanya, mungkin para saintis ataupun agamawan sendiri, terbuka dan saling menghargai wewenang di antara masing-masing tugas para saintis maupun agamawan. Kita mungkin akan kenal dengan adanya santet, gitu ya. Nah, fenomena santet, fenomena perdukunan seperti ini, di mana kemudian sering kalinya dokter akan mengatakan, oh ini maaf, ini di luar bidang kami, gitu. Semisal katakan perutnya sakit, ketika diperiksa nggak ada apa-apa, gitu. Ternyata ketika dilarikan ke tabib, nah di sini atau dilarikan ke ustadz yang pintar ruqyah katakan. Nah di sini justru bisa disembuhkan, gitu. Nah ada sedikit cerita yang ini dari om saya ya pernah didatangi oleh ibu-ibu udah 3 tahun itu stroke. Nah, ketika sembuhkan, ketika dilarikan ke rumah sakit, dirawat, tetap saja nggak sembuh-sembuh. Pada akhirnya suatu hari itu diajak datang kondangan, datang kondangan ke tetangga desa. Pulang dari kondangan, ibu-ibu ini yang stroke cuma nunjuk rumah, dan rumahnya itu tepatnya di om saya. Akhirnya disitulah om saya merasa kaget, loh padahal nggak ada angin, hujan, badai, panas itu enggak, tiba-tiba kok datang. Akhirnya di situ konsultasi. Nah, setelah konsultasi ditanya-tanya, oh ini nyimpen barang-barang pusaka ya, semacam keris peninggalan nenek moyang terdahulu. Nah, kesimpulan dari saya di sini bahwasanya memang saya sepakat dengan Romo Niko terkait ada batasan-batasan tertentu yang memang tidak bisa dilewati begitu saja oleh para saintis ketika berbicara di bidang agama. Di lain sisi juga agama pun tidak selamanya itu mampu menjawab problematika kehidupan. Tapi keduanya ini mampu untuk saling mendukung satu sama lain. Mungkin demikian. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana Mas Ardian Pratama, apa sudah cukup menjawab atau ingin menyanggah apa menambahkan atau seperti apa, silahkan. Baik, mungkin ini lanjut ke pertanyaan terakhir ya, sebelum ditutup sesi diskusi malam hari ini, yaitu bahwa ini datang dari Lulu Astuti. Sebelumnya saya sudah pernah baca artikel, namun saya lupa entah dari Bapak Ahmad Mutakin atau Mas Arafat. Di masa pandemi sekarang ini ada problem sains yang mungkin dilakukan oleh manusia sendiri, yang mana seolah-olah menyajikan sains padahal bukan sains, yang mana berdampak pada kepercayaan masyarakat pada sains. Seperti
bertebarannya berita akan penyebab COVID-19 dan banyak artikel tentang berbagai macam obat yang dianggap bisa menyembuhkan virus tersebut. Bagaimana kita menghadapi hal ini terutama bagi umat beragama? Mungkin dari konteks pertanyaan ini saya akan berikan waktu kepada Bapak Ahmad Mutakin. Silahkan untuk menjawab, Bapak. Baik, makasih Mbak. Halo, terdengar ya? Sudah, Bapak. Ya. Ya, itu coba nanti Mbak Lulu bisa baca ini, itu opini saya di website-nya ASAID ya. Pseudo Science and Pseudo Religion di tengah wabah. Itu sebenarnya refleksi saya ketika mencoba mencermati ada banyak berita-berita yang olah-olah itu dibalut science, tapi sebenarnya belum 100% proven science gitu ya. Jadi kalau dalam kacamata medis umpamanya, jadi keyakinan yang berlebihan kepada produk-produk tertentu yang diyakini bisa menyembuhkan, tapi kemudian menurut standar sains kesehatan itu sebenarnya belum memenuhi, itu bisa masuk kategori pseudoscience. Jadi seolah-olah sains tapi sebenarnya bukan sains. Tapi sudah terlanjur menyebar dan orang banyak yang percaya. Kemudian yang lain ada pseudo religion juga, pseudo religion, jadi seolah-olah itu berasal dari agama, tapi sebenarnya mungkin diambil dari kesimpulan yang jumping, diambil dari sebuah pemahaman yang tidak komprehensif tentang ayat yang dipakai menjustifikasi tentang masalah tertentu. Nah, di tengah wabah itu banyak, di tengah wabah pandemi ini atau di tengah wabah COVID-19 ini, itu banyak sekali berseliweran di sosial media itu. Maka kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, maka ya kembali kepada tadi yang saya sampaikan, Mbak. Jadi jadilah problem solver. Jadilah problem solver. Jangan menjadi troublemaker yang menciptakan masalah itu atau part of the problem. Jadi ketika kita melihat di situ ada sesuatu yang secara sains belum terbukti, masih masuk kategori pseudoscience, dan ya nggak usahlah kemudian kita ikut-ikutan nge-share. Atau kalau kita malah memproduksi, berarti kita troublemaker. Kalau ingin jadi problem solver yang pakai prinsip etika atau keadaban di ruang digital itu. Kalau memang sudah tidak jelas, sumbernya nggak valid, ya cukup nggak usah tambah di-share. Itu contohnya kalau dalam konteks saat ini. Karena itu maka sebisa mungkin mari kita berperan menjadi bagian dari pemecah masalah terhadap isu-isu yang sebenarnya atau informasi yang sebenarnya belum terbukti kebenarannya secara sains maupun secara agama. Saya kira itu singkat saja, Pak ya. Makasih. Nanti kalau seandainya ingin baca lebih dalam ya tadi saya sudah bagi link opini saya tersebut ke panitia. Saya kira itu kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak untuk jawabannya yang singkat, padat, dan sangat jelas. Baik, kita sampai kepada ujung diskusi yang tentu saja dari diskusi malam ini kita mendapat banyak sekali tambahan ilmu pengetahuan, yang mana dari pemateri pertama kita sebagai mahasiswa, baik alumni, baik mahasiswa, kita mendapatkan pertegasan posisi kita bahwa saat ini kita sudah berada di jalan yang tepat dalam konteks relasi sains dan agama. Dan juga kita mengetahui bagaimana seharusnya kita memposisikan diri dalam masyarakat. Dan begitu pula dari pemateri kedua, kita mendapatkan ilmu bagaimana hubungan antara agama dengan sains, bahwa keduanya merupakan wahyu dari Tuhan. Dan dari pemateri ketiga, kita mendapatkan trik
untuk mengembangkan kepekaan sosial dan fenomena keberagamaan, sekaligus motivasi-motivasi untuk kita mahasiswa SAA untuk melangkah ke depan, seperti itu. Jadi, sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber, kepada pemateri yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan pengetahuan tambahan ilmu kepada kita semua pada malam hari ini, dan juga kepada panitia yang sudah berusaha sekuat tenaga demi mensukseskan diskusi malam hari ini. Dan satu kata yang mungkin bisa di-highlight malam ini dari pernyataan, saya kutip dari pernyataan Bapak Ahmad Mutakin, jadilah problem solver dengan menjadi produsen positif dari isu-isu yang belum terbukti secara sains dan agama. Seperti itu, saya moderator Nurul Imamah. Untuk waktu yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri, selamat malam.